Zakar atau sebut saja beler adalah sebagai senjata utama untuk menggenjot perempuan. Zakar juga sebagai syarat tunggal bagi seseorang jika ingin dianggap laki-laki. Percaya tidak percaya, laki-laki masih bisa sombong selama masih punya zakar yang masih bisa tegang. Ia bisa menjadi playboy atau buaya religius, mempermainkan perempuan dan sebagainya. Ia seperti raja di antara para perempuan dalam dunia kelamin. Sedangkan zikir adalah puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah. Di antaranya, dengan menyebut dan memuji nama Allah, dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Secara etimologi, zikir memiliki arti menyebut, mengingat, atau berdoa. Kata zikir juga berarti memori. Dalam bahasa agama Islam, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Maka dalam diri seseorang ada hal yang zahir atau tampak dan ada yang batin, tidak tampak. Zakar adalah sebuah epistema, hal yang tampak, mendefinisikan dan mewakilkan hal-hal tampak lainnya. Bahkan dalam sebuah kebudayaan tertentu, zakar menjadi simbol tertentu. Berangkat ke Bali, Anda akan menemukan souvenir mirip dengan zakar milikmu, disebut lolo. Menuju Jepang, setiap tahun, hari Minggu pertama bulan April diperingati Kanamara Matsuri atau Hari Alat Kelamin Pria. Di Korea, ada taman yang dipenuhi patung-patung berbentuk penis di Samsok Haesindang Park atau Taman Haesindang. Jerman juga punya patung raksasa di pegunungan Grothen, dan di Indonesia terdapat prasasti megalitik berbentuk penis di tanah datar Sumatera Barat. Zakar sebagai simbol kekuatan dan kesuburan telah dipercayai turun-temurun. Apabila zakarmu bermasalah, maka habislah sudah separuh jiwa laki-lakimu. Karena simbol itu, laki-laki beristri bisa poligami, nambah istri, sunnah Rasul atau tidak, zakar fungsinya tetap sama sejak dahulu kala. Namun manusia terikat pada aturan pakainya. Zakar tidak bisa digunakan sembarangan. Maka dalam Islam, menggunakan zakar secara legal harus melalui jalur halal atau nikah. Islam menjatah satu zakar untuk satu farji atau vagina. Pasalnya, poligami bukan bangunan ideal rumah tangga muslim. Bangunan ideal rumah tangga itu adalah monogami. Menurutnya, poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Hanya kondisi darurat yang memperbolehkan seseorang menempuh poligami. Maka poligami adalah legalitas lain. Tak heran banyak tokoh ustadz atau tokoh agama memilih poligami sebagai jalan lainnya. Satu kata yang terkesan angker bagi para perempuan di seluruh dunia, termasuk sang bidadari surga Siti Fatimah alaihissalam. Beliau adalah perempuan suci dan jujur yang memilih mengungkapkan isi hatinya daripada munafik dan berpura-pura tegar. Zakar memiliki sifat baik. Dia tidak pernah menunjukkan diri, tapi dia akan tampil paling depan saat dibutuhkan. Zakar tidak menjadi sombong dan besar kepala, tapi justru merendah dengan mengecilkan diri apabila sukses menyelesaikan misi dan mencapai target. Itu seharusnya. Pembahasan ini seolah-olah adalah tentang birahi laki-laki, dan memang demikian. Apalagi sudah menjadi fitrahnya. Namun zikir adalah upaya menahannya. Makanya dianjurkan untuk berzikir jika zakar sulit dikekang. Daripada laki-laki selingkuh atau jajan di dunia malam, bukankah berhubungan zakar dengan perempuan lain lebih legal dengan poligami? Tidak dosa, bahkan mendapat pahala. Begitu argumentasi yang kerap dilontarkan gerakan poligami dan golongan salafi di Indonesia. Kemudian menurut mereka, laki-laki memang cenderung menyukai wanita lebih dari satu. Yang kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri.
Pendapat tersebut justru mengkonfirmasi jiwa kebinatangannya yang tidak bisa ditaklukkan, dan mereka berhasil mencuci otak istrinya. Seolah-olah suami yang poligami sudah tinggi level keagamaannya. Padahal lebih tepatnya, laki-laki cenderung bosan terhadap satu perempuan. Bahwa bagaimanapun cantik dan anggunnya perempuan, jika sudah menjadi istri, akan luntur kecantikannya seiring waktu. Perawatan habis puluhan juta nggak bakal mempan melawan bosan, dan sebetulnya laki-laki butuh variasi saja. Misalnya, cuci mata ke tempat keramaian, melihat pemandangan-pemandangan seksi, atau nonton ciwi-ciwi. Nah, kalau orang yang dikenal dengan ahli agama, bagaimana bisa melihat dosa macam begini? Apa kata pengikutnya nanti? Bisa ambruk harga diri. Mending poligami, memilih menyiksa hati istri sendiri dengan iming-iming surga. Ingat, itu termasuk kekerasan psikis. Iya, saya tahu ada istri yang bisa ikhlas berbagi zakat cinta suami demi surga. Tapi percaya saja, istri tersebut sudah nggak punya rasa cinta terhadap sang suami. Ia hanya menghormatinya, dan ia rela menahan sakit dan menyimpannya dalam-dalam bersama pengharapan yang besar akan kebahagiaan yang hakiki setelah mati. Ibadah kok sesakit itu, komentar seseorang perempuan teman saya yang baru-baru ini menikah. Lagi pula, tidak ada dalil yang mengatakan jika perempuan mengizinkan suaminya poligami dibalas dengan surga. Zakar dan zikir itu serupa, tapi tak sama. Zakar terdiri dari huruf yang sama, dalam bahasa Indonesia hanya beda huruf vokal saja. Sedangkan dalam bahasa Arab hanya beda harokatnya. Itu artinya godaan terbesar dari zikir adalah zakar. Semakin Anda ingin dekat kepada Tuhan, semakin besar godaan melalui zakat. Buktinya, prostitusi tidak pernah mati, dan kasus pelecehan seksual tokoh agama juga sering muncul di pemberitaan. Nafsu memang tak memandang siapa, berpendidikan atau tidak, agamis atau tidak agamis, baik agamanya atau tidak baik agamanya, santri maupun berandalan, sama saja. Rumusnya ada di antara zakar dan zikir. Semakin jiwa diasah dengan zikir, maka zakar akan semakin bergejolak. Ini ujian, dan kadar iman kadang tidak kuat menopangnya. Butuh akal sehat dikedepankan, bukan membalut nafsu dengan alasan-alasan yang terkesan agamis. Dalam hukum agama, ada saat-saat tertentu dibolehkan seseorang melakukan poligami. Misalnya, istri mengalami disfungsi organ seksual, sakit, atau hal darurat lainnya. Bukan karena melihat bunga berkerudung merah berdasar sepin, aduhai bentuknya langsung membatin. Pengen poligami daripada berzina, ya kan? Kasihan, bunga tak punya bapak dan ibunya ini sudah tua. Jadi, tentulah dan ajak si zakar ikut membantu. Itulah kenapa manusia disebut dengan setengah binatang, setengah malaikat. Zakar menunjukkan jiwa kebinatangannya, sedangkan zikir menunjukkan jiwa kemalaikatannya. Ibaratnya, zikir itu letaknya di kanan dan zakar itu di kiri. Di tengah-tengahnya manusia. Jadi lebih mudah menjadi hewan atau menjadi malaikat daripada menjadi manusia itu sendiri. Manusia harus menyeimbangkan kedua unsur agar tak mentok kiri atau tak mentok kanan, selalu seimbang antara kanan dan kiri. Jika terlalu binatang, maka jiwa malaikat menariknya atau sebaliknya. Zikir bisa membuatmu dekat dengan penciptamu, sedangkan zakar bisa membuatmu dekat dengan syahwatmu. Saran saya, nikahilah 2, 3, atau 4 janda tua miskin agar seimbang antara zikir dan zakar.